Nama gue Wahyu dari Street Custom. Kali ini gue pengen cerita tentang proses produksinya pada motor Scorpio 225 kali ini. Saat datang motor ini memang bisa dikatakan sedikit mengenaskan ya. Rusak parah. Sampai motor itu kayak motor modif tahun 2000-an yang ceper abis. Karena memang lama banget motor ini nggak dipakai. Akhirnya kerusakan di mana-mana. Karena itulah alasannya sang pemilik untuk dibikinkan atau di-rebuild motor ini menjadi motor custom. Oke, itu awal ceritanya. Terus kenapa model ini yang dipilih? Karena model varian tracker atau kalau istilah pada tren sebelumnya disebut Japsel tuh model yang paling nyaman banget dipakai secara riding style-nya, secara semuanya, ornamen-ornamen spion, speedometer dipasangkan, itu masih estetikanya masih asik kalau untuk di varian tracker atau kalau zaman dulu bisa dibilang Japsel ya. Terus di sini kalau dilihat secara physically motor ini memang motor akan dipakai buat harian, makanya dilengkapi oleh speedometer, sen, spion dan ornamen-ornamen penting lainnya. Terus proses pembuatannya juga kalau saya bilang abnormal ya. Kita merubah dari pangkal tengah sampai pangkal belakang untuk dibikinkan lebih datar, dibikin lebih short. Kalau Scorpio asli kan dia agak manjak ke atas, kalau ini dia lurus di situ. Terus ditambahin adanya skid plate. Skid plate gunanya biasanya buat penahan kerikil atau bisa juga hanya buat fashion sih. Terus pada sisi knalpot juga diganti dengan knalpot yang aftermarket tetapi masih DB-nya masih oke lah, karena kita sudah melakukan evaluasi bahwa DB pada knalpot yang kita pakai adalah masih knalpot yang notabene masih masuk dalam aturan dan regulasi yang berlaku. Terus untuk pemilihan warna, pemilik hanya memesan warnanya dia elegan, mewah, makanya dikasih komposisi antara silver, gold, dan black. Itu kalau dijadikan satu di komposisi, di blend menjadi sebuah komposisi seperti permintaan dari pemilik menjadi mewah. Part yang dipakai di motor ini sih, ini memakai part lampu sennya upgrade style, lampu depannya DMaker, speedometernya memakai digital analog. Lalu shock breakernya kita memilih diameter 41 inch punya Bison. Stangnya kita memakai fat bar. Lalu joknya kita custom handmade dari Street Custom. Bannya biasanya kita memakai ban Shinko Big Block, tapi kali ini memakai ban Shinko Trailmaster. Kenapa pakai Trailmaster? Mungkin sang pemilik tidak terlalu yang ekstrim. Kalau Big Block kan terlalu kotak-kotaknya terlalu ekstrim, dipakainya sedikit kurang nyaman, dan ini lebih nyaman dibandingkan Big Block Trailmaster. Ukurannya adalah 120, yang belakang menggunakan 140/17. Sektor mesin kita tidak mengalami perubahan apa-apa karena memang pemiliknya memesan untuk standar saja. Cuman ada beberapa repair seperti pada karburator yang awalnya datang dan sudah tidak berfungsi skep-skepnya karena kemasukan air dan segala macam, tapi sekarang sudah di repair dan sedemikian rupa. Sok depannya kita menggunakan sok depan Bison, mengambil diameter lebih besar. Menggunakan diameter Bison berarti bisa merubah dari 31 menjadi ke 33 menjadi ke 41 mm. Saat proses pembuatan pengereman pun juga dibikin lebih safety karena di belakang dibikin double disc ya. Depan pakai disc brake, belakang pun pakai disc brake, jadi saat pengereman pun lebih yakin. Lalu sektor jok, kita menggunakan jok custom handmade by request dari SAC. Kita menggunakan kulit sintetis yang dimodif sedemikian rupa, mengesankan bahwa benar-benar motor ini looknya menjadi
luxury lah, jadi mewah dengan finishing cat yang wet look, glossy, menambah kesan wahnya pada motor ini sih. Saat pembuatan motor ini kita memakan waktu kurang lebih 2,5 bulan lah, karena kita benar-benar menjaga antara workflow dan timeline-nya pada pengerjaan ini. Itu sebabnya pentingnya paperwork dalam manajemen bengkel adalah supaya kita tidak overtime, karena kita sudah tahu patokan motor ini dikerjakan masuk tanggal sekian, due date-nya tanggal sekian, berarti kita punya spare sekian. Dan kalau itu kita bisa on time, on schedule, pasti akan on budget. Once kita ada sesuatu hal yang tidak planning dari awal karena tidak punya timeline yang baik, akhirnya molor, akhirnya overhead cost akan membengkak, itulah. Jadi gunanya manajemen work pada sebuah bengkel adalah seperti itu.